Sotihodu, sahabat Prasa Channel dan siswa-siswa SMA, ya, kembali lagi berjumpa dengan Bapak Adi Ferawanto. Kali ini Bapak akan menguraikan tentang problematika kehidupan manusia. Ini ada di pembelajaran SMA kelas 11 ya, tentang problematika kehidupan manusia. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang apa itu problematika masalah menurut agama Buddha ya, di dalam pembahasan materi ini nanti kita akan menguraikan apa itu masalah ya. Kita akan mengenali apa yang dimaksud dengan masalah, kemudian cara mengatasi masalah. Kita akan membahas cara mengatasi masalah ini dari sudut pandang agama Buddha, kemudian peranan agama Buddha dan ajaran serta tujuan hidup umat Buddha. Tapi di dalam pembahasan materi nanti Bapak akan memisah menjadi beberapa video ya, supaya tidak terlalu panjang sehingga kalian akan mudah dan tidak bosan untuk menyerap pembelajaran. Mungkin yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu berbicara tentang masalah dan sebabnya nanti ya. Baik, lanjut ke materi. Kita akan membahas, sebelum kita membahas masalah terlebih dahulu kita harus tahu artinya. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan, dipecahkan ya. Ini soal atau persoalan. Nah, kalian ujian mengerjakan soal itu juga termasuk masalah. Tapi besar kecilnya masalah tergantung kalian sendiri ya. Ketika kalian belajar dengan sungguh-sungguh, menjadi pelajar yang baik ya, memang benar-benar belajar, ketika kalian ujian mengerjakan soal itu mungkin akan sangat mudah dan bukan suatu masalah yang berarti bagi kalian. Tapi ketika kalian tidak pernah belajar mengerjakan soal, pusingnya minta ampun dan tidak bisa, itu akan menjadi masalah untuk kalian. Ketika nilainya jelek ya, di sekolah akhirnya nilai-nilai jelek, itu menjadi masalah. Nah, dengan kata lain dapat diartikan bahwa masalah itu merupakan suatu yang tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Itulah masalah ya. Ketika kamu ujian, kamu harapannya nilainya bagus, ternyata kamu nggak belajar, akhirnya nilaimu jelek, itu masalah. Nah, bagi yang belajar tadi sesuai harapan, maka itu tidak masalah ya, tidak dianggap sebagai masalah. Mungkin 1-2 soal yang salah ya wajar ya, mungkin dapat 80, masalahnya sepele. Targetnya 100, dapat 80 ya, masalahnya kecil, nggak apa-apa gitu loh. Jadi bisa dikatakan semakin besar sesuatu yang harus dipecahkan, berarti hal itu dikatakan masalahnya besar. Sementara disebut masalah kecil jika sesuatu itu mudah diselesaikan atau mudah dipecahkan. Bahkan bisa jadi hal itu bukan masalah lagi bagi dirinya atau bagi kalian. Nah, jadi masalah itu akan berbeda-beda ya setiap orang ya. Mungkin ketika kamu menjadi orang kaya raya, kamu kehilangan uang 100.000, itu bukan masalah bagimu. Tapi ada satu sisi orang lain yang dia bekerja buruh yang hariannya 100.000, maka ketika hilang uang 100.000 itu sudah masalah bagi mereka. Ya, mereka mungkin uang 100.000 itu bisa makan 2-3 hari. Sedangkan kalian sebagai orang kaya raya 100.000 itu mungkin untuk jajan aja habis. Ya, jadi masalah itu berbeda-beda setiap orang. Nah, itu kita memahami arti daripada masalah ya. Jadi masalah orang berbeda-beda tergantung orangnya. Nah, kemudian berbicara masalah sosial masyarakat, bisa kalian lihat gambar-gambar ini ya. Ada kemiskinan, ada kejahatan, ada pengangguran, ada kenakalan remaja ya, ada yang anak yang putus sekolah, ada juga pergaulan bebas. Ini adalah masalah-masalah sosial. Kenapa dikatakan masalah sosial? Karena ketika masyarakat itu banyak yang miskin ya, lihatlah di Jakarta misalkan ya, di samping rel mereka kumuh, mereka membuat kotor. Mungkin sebagai orang bahkan ada kan Satpol PP yang menertibkan karena itu dianggap masalah, bahkan dianggap ngotor-ngotorin lingkungan. Nah, itu adalah masalah sosial ya. Siapa sih yang mau miskin? Siapa sih yang mau hidup seperti itu? Tapi kondisinya memang seperti itu ya.
itulah masalah sosial. Kemudian dari kemiskinan menyebabkan kejahatan. Ya, ketika di lingkunganmu banyak pencuri, banyak perampok, maka ketertiban masyarakat tidak ada, itu jadi masalah. Makanya dikatakan kejahatan pun masalah sosial masyarakat. Pengangguran juga masalah karena akan menyebabkan kejahatan. Ya. Kemudian putus sekolah akan menyebabkan kebodohan. Kenakalan remaja juga akan menyebabkan masalah sosial masyarakat. Inilah masalah-masalah yang ada di masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menguraikan ya, dengan sudut pandang agama Buddha. Kita melihatnya dari 4 kebenaran mulia ya, cara mengatasi menurut Dhamma. Jadi kita harus memandangnya menurut 4 kebenaran mulia. Kalian tarik ajaran 4 kebenaran mulia ini untuk menyelesaikan masalah ya. Kita kesampingkan dulu untuk mencapai nibbana itu nanti. Kita lihat konteks masalah yang ada di sekitar kita. Nah, 4 kebenaran mulia itu adalah duka, sebab duka, terhentinya duka, dan jalan menuju terhentinya duka. Kita sepakati duka atau penderitaan itu adalah masalah sosial masyarakat. Berarti duka di sini adalah pengangguran, kejahatan, kemiskinan, kenakalan remaja, pergaulan bebas, itu adalah masalah atau duka. Kemudian duka tersebut, masalah-masalah tersebut pasti ada sebabnya. Nah, ini yang akan kita bahas, apa sebab masalah tersebut. Apa sebabnya? Apakah pemerintah yang tidak tegas? Apakah pemerintah yang tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan? Ataukah pendidikan Indonesia yang salah sehingga pergaulan atau kenakalan remaja itu makin marak, atau bagaimana? Itu pasti ada sebabnya. Kemudian setelah kita tahu sebabnya, maka tujuan kita adalah menghentikan masalah atau terhentinya masalah. Berarti apa? Tidak ada kemiskinan, ya normal-normal aja lah semua. Tidak ada kejahatan, tidak ada pergaulan bebas. Andaikan ada ya jangan semualah. Ya setidaknya umat Buddha ini tidak ada yang terjerumus ke situ. Ya itu tujuan kita adalah terhentinya duka atau terhentinya masalah, terselesaikannya masalah. Kemudian yang keempat itu adalah jalan menuju terhentinya duka. Berarti untuk menyelesaikan masalah itu ada jalannya nanti ya. Itu yang akan kita bahas ya. Bagaimana jalannya? Berarti kalau kita berbicara jalannya, nanti akan berbicara tadi peran agama ya. Kenapa kita beragama Buddha? Ya harus bisa menjawab itu semua ya, supaya keyakinan kalian juga bertambah ketika kalian tahu oh ternyata agama Buddha juga bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial ya. Nanti kita akan berbicara tentang tujuan dan apa inti sari ajaran Buddha kalau kita berbicara jalan menuju terhentinya duka. Nah, untuk sementara kita sepakati bahwa duka atau masalah sosial itu ada ya, pencurian, kejahatan, pergaulan bebas. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sebab dukanya ya, sebab duka atau sebab masalah ini ditinjau dulu dari agama Buddha. Baik, kita lanjut ya. Jadi sebab duka atau sebab penderitaan, sebab masalah itu semuanya karena kilesa, karena loba, dosa, moha, karena keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin ya. Jadi adanya pergaulan bebas ya semuanya karena loba, dosa, moha. Adanya pencurian, adanya perampokan karena loba, dosa, moha. Bahkan kemiskinan juga karena loba, dosa, moha. Kok bisa, Pak? Ya, nanti akan kita bahas ya. Loba, dosa, moha di sini diibaratkan di gambar ini bisa kalian lihat itu ayam menggigit ekor ular, ular menggigit ekor babi, babi menggigit ekor ayam. Saling berkaitan satu sama lain. Ayam ini adalah keserakahan. Coba kalian perhatikan di lingkungan sekitar ketika kalian kasih makan ayam, apa yang terjadi? Ayam lain datang, dimarahin, diusir. Kalau bisa makanan itu untuk dia sendiri atau untuk anaknya sendiri. Nah, itulah ciri dari keserakahan dilambangkan dengan ayam. Tiap pagi dia berkokok menunjukkan ini loh saya
Nah, nanti kalau ada yang lainnya berkokok bisa berantem. Nah, itulah kriteria loba atau keserakahan, maunya menguasai. Nah, kemudian dilambangkan seperti seekor ular, itu adalah kebencian. Kalau ular itu tidak pernah berbicara, tidak pernah bersuara keras, tapi ketika dia diganggu, dia menggigit, kita bisa mati, ya. Itu kebencian. Sifat dari kebencian itu diem, tapi penuh dengan racun, atau kebencian itu seperti dendam, ya. Kemudian moha diibaratkan seperti seekor babi, ya. Ini bodoh gelap batinnya, dia nggak tahu tempatnya bersih atau enggak, tidur aja. Tahu itu tai ayam, tai manusia, nggak peduli, campur makanannya ya ikut dimakan, ya. Itu adalah melambangkan loba dosa moha. Jadi sebab daripada penderitaan, sebab daripada masalah sosial itu adalah karena loba dosa moha. Secara rinci akan Bapak jelaskan. Berbicara loba atau keserakahan, ya, ini identik dengan selalu meminta lebih. Ya, contoh ketika seseorang tersebut melakukan kejahatan karena dia ingin selalu meminta lebih, ingin dapat duit banyak, maka dia mencuri, dia bisa merampok ketika dia tidak dapat pekerjaan yang baik, ya. Karena dia ingin meminta lebih, ingin maunya makan enak dan sebagainya, dan selalu mencari enak dan nyaman. Dia nggak mau untuk kerja panas-panasan, untuk bercocok tanam, nggak mau, maunya enak dan nyaman. Akhirnya dia mencuri atau merampok, mengambil hak orang lain, termasuk koruptor, ya. Terus kemudian ingin sesuatu yang instan dan cepat. Nah, ini serakah itu selalu seperti itu. Makanya tidak heran nanti ada perjudian dan sebagainya, karena orang serakah. Pak, orang miskin apakah juga serakah? Ya, orang miskin pun juga serakah. Dia ingin mencari enak dan nyaman. Akhirnya dia memiliki kelambanan dan kemalasan atau tinamida, males untuk bekerja, ya. Sebenarnya kalau ketika seseorang itu tidak malas untuk bekerja, tidak malas untuk mengenyam pendidikan, mereka akan memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Contoh negara-negara yang maju, kenapa sesama manusia buminya yang sama, bahkan di Indonesia ini buminya lebih subur, ya. Nanam kayu aja, kayu singkong bisa tumbuh, ya. Nah, seperti itu. Tapi di negara Jepang, lihat kan, di negara Jepang musim dingin aja turun salju nggak bisa bercocok tanam. Mereka angka kemiskinannya jauh lebih kecil daripada di Indonesia. Kenapa? Karena mereka mau bekerja keras, ya. Intinya ketika orang mau bekerja keras, itu semuanya akan sukses. Kita lihat orang-orang transmigrasi, ya. Mereka yang sukses adalah mereka yang mau bertahan, menanam sawit dan sebagainya, akhirnya sukses. Di Kalimantan yang sukses adalah orang transmigrasi yang mau bertahan. Tapi bagi yang mereka males, ada nggak Pak? Ada. Akhirnya dijual dengan harga murah. Ini cerita transmigrasi awal-awal, ya. Bahkan tanah 1 hektar itu harganya 500.000, hanya diganti ongkos pulang ke Jawa. Bayangkan, karena mereka males, sudah habis jatah dari pemerintah, habisin jatah, habis itu mereka pulang. Nah, ini adalah contoh bahwa keserakahan, ingin mencari enak, mencari nyaman, ya, tidur-tiduran di rumah, inilah juga termasuk keserakahan. Ini menyebabkan kemiskinan juga, ya. Masalah sosial semuanya disebabkan oleh keserakahan juga. Kemiskinan juga karena keserakahan, pencurian, perampokan karena keserakahan, bahkan pergaulan bebas juga karena keserakahan, mengikuti nafsu-nafsu indriawi, ya. Nah, ini tentang keserakahan. Ini sebabnya kenapa masalah sosial itu muncul, karena keserakahan. Sebab yang kedua adalah kebencian, ya. Ini identik dengan penolakan, tidak menerima, dendam, perlawanan dan sebagainya. Contoh ketika kalian serakah, pinginnya tiduran, pinginnya main game, oleh orang tua disuruh belajar, maka apa yang terjadi? Kebencian muncul, ya, melawan mungkin dengan kata-kata. Ketika dimarahin kamu dongkol hatinya, menolak hatinya, ya, dengan terpaksa belajar walau dengan manyun-manyun dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh daripada kebencian. Jadi permasalahan hidup itu, permasalahan sosial itu juga karena kebencian. Karena serakah tadi,
ketika tidak terwujud keserakahannya menyebabkan sebab yang kedua kebencian, ya. Kejahatan akhirnya niatnya cuma merampok atau mencuri, tapi karena ada perlawanan muncul kebencian, dibunuh yang punya rumah, ya, seperti itu. Kenakalan remaja niatnya cuma minum minuman keras, happy karena keserakahan, ditegur orang ngamuk, ya, akhirnya menjadi kebencian, benci dengan yang negur dan sebagainya. Nah, kebencian ini nanti menyebabkan sebab yang ketiga, yaitu kebodohan, tidak mampu membedakan baik dan buruk, tidak mengerti etika kepantasan. Seorang murid karena males, karena dipenuhi keserakahan, dia tidur di kelas. Nah, serakah itu kan maunya tadi yang nyaman, yang enak, ya. Kalian tidur di kelas, ditegurlah sama guru. Akhirnya muncul kebencian, muncul tidak terima, ditegur oleh guru. Akhirnya kamu melakukan tindakan yang bodoh, misalkan memaki gurunya, berkelahi dengan gurunya. Nah, itulah masalah. Jadi loba dosa muha ini adalah sebab utama. Kita lihatlah zaman Sang Buddha ketika para biku yang mencapai tingkat kesucian, ya, jumlahnya banyak, mereka tidak memiliki loba dosa muha juga tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah walaupun mereka hidup sederhana, hidup di hutan, pakaiannya dengan sederhana, tidak ada masalah dengan itu karena loba dosa muhanya tidak ada. Tapi ketika biku-biku tersebut masih ada yang memiliki loba dosa muha, juga akan menimbulkan masalah. Jadi pada intinya permasalahan yang ada di masyarakat, yang ada di dunia itu disebabkan oleh loba dosa muha. Nah, ini ya, kita sudah tahu tentang duka tadi, masalah sosial, kita sudah tahu tentang sebabnya. Maka tujuan kita adalah terhenti dari masalah tersebut, ya. Kalau menurut agama Buddha, terhentinya duka itu ya tertingginya adalah nibbana. Kalau berbicara sosial masyarakat, kita sebagai manusia, masalah terhentinya duka ini, terhentinya duka yang paling permanen, yang paling kekal, ya, itu adalah nibbana. Ketika kalian mencapai nibbana, sama sekali tidak akan pernah menemukan masalah sosial di dalam diri kalian, tidak ada masalah lagi. Nah, terhentinya duka ini adalah nibbana. Tapi bagaimana Pak kalau kehidupan sehari-hari? Ya, terhentinya duka adalah terhentinya dari masalah, ya, tidak ada pencurian, itu terhentinya. Bagaimana? Ya, ketika manusia atau masyarakatnya tidak ada loba dosa muha, semuanya memiliki semangat, memiliki wirya, tidak ada kemalasan dan kelambanan, mereka rajin bekerja, maka lingkungan tersebut jelas tidak akan ada pencurian, tidak ada masalah sosial tentang itu. Sebuah sekolah memiliki murid-murid yang loba dosa muhanya sedikit karena dibimbing, karena diarahkan oleh guru-guru agama dengan baik, ya, anak-anaknya alim, ya, maka juga tidak ada masalah. Lihatin yang tawuran-tawuran itu, ya, rata-rata karena bukannya apa-apa, ya, bukannya pendidikannya kurang bagus, tidak, lingkungannya bagaimana, pendidikan orang tuanya bagaimana, gurunya bagaimana, ya, itulah yang menyebabkan masalah sosial. Ketika ada kenakalan remaja, sudah pasti karena ada faktor loba dosa muha. Nah, untuk terhentinya ini atau untuk menghilangkan ini, maka kita harus mengikis loba dosa muha. Nah, bagaimana jalannya? Nah, jalannya itu adalah menjalankan satu jalan mulia berruas 8 atau Hasta Arya Magga. Di sini di video ini Bapak tidak akan mengulas tentang Hasta Arya Magga, ya, karena nanti Bapak ada di video-video lain, ya. Tolong dibuka channelnya Bapak, Prasna Channel, ya, itu banyak sekali tentang Hasta Arya Magga. Bapak selalu menyelipkan Hasta Arya Magga di dalam pembahasan. Itu adalah jalan untuk terhentinya masalah, ya. Jadi tolong habis ini kalian catat yang perlu dicatat, diingat-ingat yang perlu diingat-ingat, kemudian lengkapi dengan menonton video lainnya, yaitu Hasta Arya Magga, satu jalan mulia berruas 8. Sebagai murid agama Buddha, kalian hukumnya wajib untuk mengerti Hasta Arya Magga, wajib hukumnya untuk mengerti 8 unsur
brosur itu tersebut ya. Tidak usah bahasa Palinya, tapi kalian tahu bahasa Indonesianya setidaknya ya, dan kalian tahu mencontohkannya. Jadi silahkan nanti dilanjut untuk menonton video berikutnya. Demikian penjelasan Bapak tentang duka atau masalah dan sebab masalah di video ini. Untuk selanjutnya silahkan kalian menonton video yang menjelaskan tentang jalan menuju terhentinya duka atau satu jalan mulia beruas 8. Terima kasih atas perhatiannya. Sotihotu, Namo Buddhaya.